Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke lah, baiklah sahabat milenial. Gimana Bro Yudi, sahabat milenials? Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan. Oh, tetap patuhi protokol kesehatan, tapi enggak pakai masker kayaknya itu. Nah, kan kita di dalam rumah ini. Oh iya, di dalam rumah ya. Tapi kalau di luar pakai masker ya? Pasti topeng Oh lah pasti. pasti ya. Intinya, oh topeng. Jadi indah apa sih kalau topeng, masker. Yang penting jangan APD lengkap aja. Jalan-jalan di kota pakai APD. Itu yang, nah gitu kan ngeri nanti orang lihatnya ya. Jadi kita bertemu kali ini karena memang sepertinya ada isu-isu menarik yang pengen kita bahas, tapi sih mudah-mudahan tidak terlalu mengarah ke hal-hal yang hanya berbau politik aja ya. Kita cari yang hangat-hangat tapi enak untuk dibahas. Betul lah Bro Yudis? Betul. Ya, terima kasih kepada sahabat milenials yang sudah menonton kita di channel Ruang Milenials. Jangan lupa untuk di like, di komen ya. Terutama sih komen sih kalau menurut saya untuk awal-awal ini ya, karena kita sangat membutuhkan saran dari sahabat-sahabat milenial agar kita tetap terus berkarya, terus hadir di sini membahas seputar hal-hal yang menarik sampai yang tidak menarik. Nah, karena saya hostnya, jadi saya serahkanlah ke Bro Yudis, kira-kira mau ngebahas apa kita nih? Mungkin kita bahas itu aja tadi ya yang ini karena berhubung 10 November Mhm. hari pahlawan. Oh Jadi ya, 10 November, betul. Kita syuting hari ini tepat di tanggal 10 November 2020 ya, bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Everyone can be a hero, betul lah ya. Semua orang ya, dapat menjadi pahlawan ya dengan versinya masing-masing. Pahlawan di tempat kerjanya, menjadi pahlawan di lingkungan RT RW-nya, atau mungkin yang paling kecil menjadi pahlawan di lingkungan keluarganya ya. Itu ya pasti ya. pasti. Jadi sekarang ini kalau mau disebut pahlawan lebih bermakna apa ya, konotasi apa sih gitu ya. Artinya tidak lagi kita mengangkat senjata, tapi kita berjuang dengan cara kita masing-masing, termasuk para pemuda-pemuda milenials ya kan, berjuang dengan cara ya misalnya berkreasi, berkreativitas gitu ya, memunculkan ide-ide yang menarik seperti itu. Ya, ya isu yang pertama mungkin Bro Yudis mau men-share sesuatu, mungkin ada mungkin yang mau di-share ke teman-teman. Mungkin karena ini masih kaitannya dengan 10 November hari pahlawan. Kita Ya. mungkin mengulik ini dulu nih hari ini tadi pagi itu Presiden Jokowi melaksanakan Hmm. upacara ya peringatan Hari Hmm. Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan. Nah, ini menarik Hmm. karena peringatan pahlawan hari ini dikaitkan dengan kehilangan seorang tokoh ulama besar, yakni Imam Besar Habib Rizik. Nah, ini saya rasa, kalau aku rasa sih ini milenial harus ikut mengomentari ini gitu ya. Ya kalau Hmm. dari sendiri gimana fenomena ini melihatnya? Nah, fenomena siapa? Imam besar Habib Rizik ya. Boleh dari pribadinya atau dari Pak Jokowinya. Aduh, oh gitu, iya iya. Kalau yang masalah apa kedatangan Imam besar Habib Rizik itu kan, saya mengikuti beritanya. Cuman kalau yang kabar berita Presiden Jokowi belum dapat kabar atau Oh, berita yang terkini lah ya. Gitu. ya. Bukan berarti mentang-mentang saya berseberangan gitu kan. Lalu jangan dipanas-panasin ya. Iya, kalau pertama mengomentari tadi udah sempat saya lihat di beberapa media sosial ya, bagaimana luar biasanya antusias umat Islam Indonesia ya, ya khususnya mungkin yang ada di daerah tempat kedatangan Imam Besar Habib Rizik itu luar biasa sekali itu, wih, rinding lihatnya ya. Mungkin Bro Yudis juga ada yang ngelihat itu, luar biasa lautan manusia datang untuk menjemput sang Imam Besar gitu ya.
Cuman kalau saya lihat dari beberapa judul yang muncul di media-media sosial, sepertinya ada apa ya? Ada yang kayaknya eh, menganggap sebagai suatu hal yang biasa saja, mungkin atau mungkin apa ya? Justru kayak mengecilkan gitu, mengecilkan fenomena ini gitu ya. Salah satunya mungkin judulnya misalnya Habib Rizik, imam besar Front Pembela Islam gitu ya. Kalau kalau dari judulnya itu seolah-olah beliau itu hanya miliknya Front Pembela Islam, miliknya Ormas FPI gitu kan ya. Padahal kan itu sebenarnya kalau kita lihat dari fenomenanya kayaknya yang turut bersuka cita menyambut kedatangan beliau tuh mungkin bukan cuman orang-orang dari Ormas FPI mungkin ya yang di luar itu pun umat Islam pada umumnya yang pastinya yang mengaku cinta pada Habaib para ulama gitu ya, para ustadz asatidz gitu kan, ya pasti juga ikut senang lah menyambut kedatangan beliau gitu. Jadi jangan terlalu dikecilkan lah, itu memang udah nggak bisa ditutup-tutupi ya, beliau orang orang besar gitu. Karena punya pengaruh besar, tidak hanya pengaruhnya untuk ormas FPI saja, tetapi pengaruhnya sudah umat Islam hampir keseluruhan di tanah air ya, di Indonesia gitu. Nah, maksud saya nih misalnya nih, saya kan bukan FPI misalnya, bukan dari ormas FPI, Ya. tapi mendengar kedatangan beliau kan juga ya itu senang juga gitu kan. Nah, senang juga karena biar bagaimanapun mengajarkan kita ya, kita harus mencintai para ulama, para habib, para habaib ya kan, walaupun kita nggak bisa mungkin mengekspresikannya dengan cara datang langsung ke sana menjemput. Kalau saya yang kecil kan, yang kecil berkerumun di tengah orang sebanyak itu, nah bahaya gitu kan ya. Tapi ya kita ikut senang gitu, ikut senang, alhamdulillah, ahlan wa syahlan pada imam besar umat Islam Indonesia ya, mudah-mudahan sehat selalu dan bisa ya kembali memimpin, kembali memimpin. Dan pastinya sebenarnya pun kalau ada atau tidaknya beliau di tanah air ya, tetap perjuangan umat Islam di Indonesia juga harus bangkit lah saya rasa kan ya, walaupun tidak harus dengan datangnya beliau gitu. Itu sih sementara pendapat saya seperti itu. Mungkin dari Bro Yudis dulu lah biar kita diskusi juga, coba Ya, gimana pandangannya. ya, menjadi sebuah hal yang sangat dahsyat ya, ketika memang lautan manusia menyambut dengan sukacita kedatangan tokoh Mm-mm. yang saya rasa dengan slogan revolusi akhlaknya itu tadi, sehingga eh, membuat masyarakat itu menantikan bahwa memang yang menjadi permasalahan ini adalah akhlak, bukan lagi masalah mental, gitu kan. Jadi revolusi akhlak itu sesuai dengan visi Rasulullah tadi ya, bahwa Rasulullah sendiri itu ke muka bumi ini untuk Ya, menyempurnakan akhlak, betul betul bukan betul. untuk menyempurnakan mental kan gitu. Sehingga Ya. sehingga memang uh, kedatangan beliau ini memang dinanti-nantikan, diharapkan juga uh, Kalau revolusi mental tuh punya siapa Bro Yudis ya? Istilah itu deh. ya tentu kan kita sendiri lah. Ya presiden kita lah, Iya presiden iya kita ini kan iya iya punya iya, oke oke. visi revolusi mental, mendekatkan yang jauh menjadi Mm-mm. dekat, yang sulit menjadi mudah, kan gitu ya. Nah, cuman kan yang seperti apa gitu? Apakah dengan infrastruktur Ada. atau dengan uh, money, dengan uang atau apa, kan kita kita nggak tahu bentuk abstraknya apa kan. Masalah ini Bro Yudis, kalau berbicara revolusi mental gitu kan ya, betul juga kata Bro Yudis tadi, sebenarnya mental yang seperti apa sih yang diinginkan gitu kan ya. Iya, benar. Sedangkan kemarin kan sudah ada ada rancangan undang-undang Omnibus Law itu, kemudian seluruh elemen masyarakat, hampir seluruh elemen masyarakat semuanya bereaksi ya kan, dari Sabang sampai Merauke secara bergantian, gelombang-gelombang demonstrasi turun ke jalan. Itu kan sebenarnya sudah menunjukkan bahwa mental mereka mental mental pejuang, betul nggak sih? Benar. Udah mental pejuang, mereka sangat kritis, mereka sangat tanggap gitu. Tetapi justru malah
kok istilahnya mau dipukul mundur malah mau dimatikan gitu kan, pergerakan-pergerakan semacam ini ya ada sih katanya, emang ya silahkan kalau mau berdemo silahkan gitu kan. Tapi ya responnya, timbal baliknya dari pemerintah apa gitu, kok malah ada yang justru dari petinggi dari partai partai apa sih namanya ya, ya partai dominan yang ada di dalam pemerintahan gitu ya, petingginya gitu malah menyatakan apa yang diberikan oleh muda zaman sekarang lah, itu sudah memberikan sesuatu sebenarnya ketika mereka sudah turun ke jalan, itu kontribusi mereka untuk kebaikan negeri gitu, kok malah dikomentarin apa yang bisa diberikan lah. Ya lucu juga sih kok pernyataan kayak gitu gitu kan ya. Betul nggak? Gimana Bro Yudis? Ya kekuasaan itu kan sekarang saya lihat ya, aku lihat itu berada dalam situasi irasional pas. Artinya yang turun ke jalan, yang melakukan unjuk rasa, itu dianggap sampah demokrasi. Jujur aku agak kesal juga ya, karena ada satu pihak di lingkaran kekuasaan itu mengatakan ini yang turun ke jalan ini sampah demokrasi. Wah, justru yang turun ke jalan ini ingin menyelamatkan demokrasi, kan begitu. Nah, jadi kekuasaan itu bukan hanya dalam berada dalam situasi irasionalitas, tapi juga kekacauan akhlak. Nah, itu tadi dengan ya dengan adanya yang membesar ini semoga memang membawa perubahan pada akhlak, terutama akhlak di para penguasa. Iya, bukan berarti kalau sekarang kira-kira pejabat-pejabat kita udah berakhlak belum ya? Jangan-jangan akhlakles, nggak ada akhlak atau gimana? Ya begini, logikanya kalau sampai saja harus ya. revolusi mentalnya, akhlaknya itu? Ya logikanya begini, ini demo berjilid-jilid, tetapi tidak ada satupun dari pihak pemerintah ataupun parlemen lah yang ada di Senayan sana untuk menemui demonstran, itu nggak ada. Sampai saat ini di wilayah Tangerang sama Jakarta ini masih ada demo loh, walaupun itu draft undang-undang omnibus law itu sudah di tanda tangani oleh presiden. Kan sekarang undang-undang Cipta Kerja itu masuk undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah itu gelombang masyarakat, gelombang demonstran itu masih tumpah ruah sampai saat ini. Kepada lucu ya pemerintah itu kalau hanya menutup hati dan menutup telinga, menutup mata dengan menutup telinga, bagi saya itu hal yang biasa. Tapi kalau sudah menutup hati, wah itu udah luar biasa. Luar biasa ya. Luar binasa malah. Biasanya di luar itu bukan luar biasa. Biasanya. Iya, lucu betul. Saya setuju itu apa namanya. Jadi kayak seolah nggak ada titik temunya gitu ya, nggak ada titik temunya, kayak mereka elemen masyarakat yang turun ke jalan kayak bergerak ke arah mana, kemudian pemerintah bergerak ke arah mana gitu kan, bukan bergerak ke titik yang sama, saling mendekat itu akhirnya bertemu dan disapailah suatu kesepakatan, tapi kayak geraknya ya pemerintah mau kemana, rakyat mau kemana gitu kan ya. Cuman saya tetap lebih mendukung si elemen masyarakat yang udah turun tumpah ruah ke jalan ini, karena mereka biar bagaimanapun juga ya kebijakan itu kan untuk mereka ya, kebijakan itu untuk mereka. Saya rasa yang turun ke jalan itu bukan orang-orang bodoh, pasti di antara mereka banyak para intelek muda gitu kan, para aktivis yang saya rasa ilmu mereka juga pasti sudah mumpuni, mereka sudah betul kenapa mereka harus turun ke jalan, mereka sudah menganalisis itu semua, tidak hanya sekedar demo, teriak-teriak gitu, saya rasa tidak. Ya mereka turun karena mereka merasa itu kebijakan yang akan diterima oleh mereka, dan mungkin bagi mereka ada sesuatu nanti ketika sudah itu disahkan, sudah itu dijalankan, akan ada tersandung sesuatu gitulah yang mungkin bisa jadi dalam tanda kutip merugikan, gitu, merugikan. Dan para apa ya, apa sih kalau bahasanya kok ilmuwan ya, bukan ilmuwan ya, apa ya, pokoknya udah banyak lah para ahli gitulah, para ahli yang berkomentar melihat fenomena yang terjadi beberapa terakhir ini.
Tapi lucunya juga pemerintah itu meresponnya eh, betul tadi. Kayaknya memang perlu ada revolusi akhlak itu, revolusi akhlak yang dipimpin oleh Imam Besar Habib Rizik ini. Kenapa? Karena kalau saya lihat ya, bagaimana orang-orang dalam pemerintahan itu merespon masyarakatnya, baik itu dari kementerian ini, bahkan dari menterinya sendiri lah, nggak usah disebutkan lah siapa menterinya ya gitu ya. Intinya adalah sejumlah menteri ketika dia menanggapi suatu fenomena, menanggapi suatu pernyataan yang mungkin itu muncul dari rakyat sendiri, mereka tuh kayak berbicaranya seperti lebih ngegas gitu ya, misalnya kalau zaman sekarang ya, lebih ngegas, ngotot gitu. Pokoknya apa yang dilakukan pemerintah harus benar gitu. Udah benar, harus benar, udah terima aja gitu loh. Bahasanya seperti itu gitu. Dan itu menggunakan nada-nada yang sebenarnya tidak komunikatif gitu. Kita dengarnya aja udah malas, apalagi mendengar nadanya ya, apalagi harus mendengar muatannya, mau mendengar mereka beralasan gitu. Bahkan dengar nada mereka bicara aja udah malas gitu. Banyak kok yang muncul di berita di TV gitu ya. Begitu saya hidupkan TV, saya lihat ini ada semacam wawancara gitu kan, misalnya kayak kemarin kasus Omnibus Law atau ada apa lagi lah kalau nggak salah itu kan masalah apa ya? Kalau nggak salah masalah ini yang para khatib harus diberikan sertifikat kalau nggak salah, terus apa lagi? Iya, ada lagi kalau nggak salah itu pokoknya ya meresponnya jelek lah gitu. Padahal itu lagi ditonton oleh seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke gitu. Kok mereka kayak ngotot banget gitu dengan cara penyampaian seperti itu. Itu. Nah, gimana lagi, Bro Yudis? Negara ini kan dibentuk atas pikiran itu, atas satire, atas argumen. Jadi ketika ada penguasa yang mengatakan bahwa apa kata pemerintah inilah, artinya itu bukan pikiran, itu sentimen, dan justru itu harus dihilangkan gitu. Dan itu berbahaya sekali bagi kesehatan demokrasi kita gitu kan. Kalau aku pribadi pernah ditanya sama teman-teman di kampus itu ketika sedang kelas ya, itu teman-teman mengatakan gitu, Indonesia ini sedang sakit apa ya Indonesia? Kemudian apa obatnya? Gitu. Ya aku katakan Indonesia itu sedang sakit otak, dan otak itu ada di kepala. Jadi solusinya ya ganti kepala negara kan gitu. Itu aja. Jadi memang kita ini memang harus berdebat pada tingkat argumen, bukan sentimen. Jadi betul. Imam Besar Habib Rizik Syihab itu pulang dengan pikiran bahwa ada yang salah pada negeri ini, maka dia itu harus diperbaiki, terutama pada akhlaknya. Karena ini juga beliau karena seorang ulama, otomatis ya beliau membawakan visi Rasulullah, yaitu revolusi mental, akhlak gitu. Maaf ya, Rasul tidak pernah, Rasul itu tidak pernah mengatakan revolusi mental, mohon maaf. Jadi memang ulama itu hadir untuk memperbaiki akhlak gitu. Tetapi kenapa ulama dihalangi gitu, itu menjadi hal yang sekali gitu. Ya, betul. Jadi sebenarnya saya rasa pun kita nggak harus jadi orang pintar. Saya rasa kita nggak harus berkuliah di ilmu politik dulu, di ilmu hukum dulu, untuk menyadari bahwa ada ketidakberesan ya kan dalam sistem demokrasi negara kita, dalam sistem pemerintahan di negara kita. Enggak perlu jadi orang pintar gitu kan. Ya cukuplah seperti saya yang orang-orang biasa gini kan, tapi ya cukup aktiflah menonton perkembangan berita di televisi, di media sosial gitu. Pasti ada yang tidak beres gitu kan. Ketika pemerintah seolah-olah menunjukkan sikap ini loh apa yang dilakukan pemerintah tuh pokoknya baik udah gitu, pokoknya apa yang dilakukan pemerintah benar gitu ya, seolah-olah justru itu malah kita curiga ada yang ditutupi ya kan, ada kekurangan, ada kecacatan yang ditutupi yang sebenarnya itu sudah dideteksi ya kan oleh rakyat. Nah, cuman ya tadi pemerintah tetap memaksa agar itu tetap berjalan gitu loh. Dan apa tadi yang saya mau komentarin ya,
Ya itu tadi termasuk kepulangan Habib Rizik itu kan, pulang Habib Rizik sampai ada dari kalangan pemerintah, di dalam orang-orang dalam pemerintah mengatakan, oh, kepulangan Habib Rizik itu biasa, jangan dibuat yang gimana-gimana gitu, nanti yang menjemput Habib Rizik juga sedikit atau gimana, kan ada yang ngomong seperti itu ya, betul nggak sih? Ada yang bicara seperti itu. Ada. Mereka bilang orang-orang dari pemerintahan, ya kami tidak takut, kami tidak khawatir gitu. Justru dengan mereka berbicara seperti itu, kayak malah menunjukkan ada kekhawatiran yang disembunyikan gitu loh. Ketika mengatakan, kedatangan Imam Besar Habib Rizik ini biasa-biasa aja, itu kayak seolah-olah mau menanamkan mindset ke orang-orang, udah jangan dibuat heboh, biasa aja, be aja gitu. Padahal nggak bisa gitu. Karena memang bagaimanapun juga ya kayaknya umat Islam, ya kebanyakan umat Islam udah lebih jatuh hati percaya dengan imam besar dibandingkan orang-orang dalam pemerintahan. Lu bisa apa gitu loh, untuk mempengaruhi orang-orang itu, mereka akan tetap turun ke jalan, ya kan, peduli apa dengan protokol kesehatan, ya kan. Bukan berarti kita mengajak orang-orang untuk melanggar protokol kesehatan, tidak. Coba aja lihat, ada banyak kerancuan sekali yang terjadi sebelum fenomena imam besar Habib Rizik datang ini. Contohnya masalah pilkada, ya kan, yang maksa tetap itu diberlangsungkan gitu. Padahal ini juga dalam kasus dalam suasana pandemi. Oke lah, misalnya dari apa sih, KPU kan namanya, KPU bukan Komisi Pemilihan Umum kah? Iya. Ya, dari KPU menyatakan bahwa nanti akan dilaksanakan, akan diberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat ketika pilkada berlangsung. Lah bukan masalah pilkada berlangsungnya, oke itu kita percaya, karena itu nanti ada kepanitiaan yang mengurus. Nah sekarang masalahnya, pilkada ini kan pasti nggak bisa lepas dari masa kampanye. Emangnya kampanye mau diam-diam gitu? Mau kampanye lewat WhatsApp gitu, dukung saya ya, jangan lupa kirim SMS, ketik next pasti. Kan nggak mungkin. Pasti ngumpulkan massa juga di situ, ngumpulkan massa. Ya kan, tadi titik mana gitu kan, bagi-bagi sembako ke apa, ya biasa lah, ya kan, cari-cari hati gitu kan, cari-cari hati, nanti kalau udah kepilih hatinya dibuang kan gitu, udah ada sering kayak gitu. Itu kan sering terjadi, itu sedang terjadi gitu loh. Terus kenapa ketika kedatangan Imam Habib Rizik kok lalu sekarang bawa-bawa pandemi, seolah-olah umat Islam bodoh amat dengan masalah pandemi. Enggak gitu. Saya yakin umat Islam justru malah yang sangat patuh lah untuk hal-hal yang semacam ini gitu. Gimana Bro Yudis, tanggapan saya tadi? Silakan ditambahkan atau mungkin. Pemimpin itu kan tugasnya harus menjamin keutuhan dan Ya. Nah, ketika pemimpin itu membuat narasi-narasi yang seolah-olah itu menyudutkan lawannya, artinya kan ada suatu kepanikan pada lingkaran kekuasaan. Nah, itu yang sedang ditontonkan oleh pemerintah. Kalau seandainya memang pemerintah itu dalam keadaan baik-baik saja, tidak takut dan tidak merasa gimana-gimana dengan kepulangan Habib Rizik, ya justru kepulangan Habib Rizik itu dijadikan momentum, misalnya putuslah salah satu pemerintah menjemput Habib Rizik, ajak beliau ke istana, gitu ya. Betul. Berdialog sekitar Hari Pahlawan. Kan lebih betul. Memunculkan ketenangan, sehingga bahwa kami berdua walaupun berbeda pendapat, walaupun berbeda pandangan, tapi demi bangsa kita bersama-sama untuk membuat bangsa ini tertib dan tenang gitu. Tapi ini kan malah narasi-narasi yang menyudutkan malah terus berkembang. Itu kan takut gitu ya. Kalau Rocky Gerung bilang itu dungu itu. Iya, betul sekali. Saya sangat setuju gitu ya. Justru malah pernyataan-pernyataan seperti ini kok malah dilontarkan oleh orang-orang yang pinter gitu ya, yang udah bergelar profesor gitu kan. Bayangkan sekelas profesor untuk hal-hal yang berbau politik, berbau hukum, itu kayaknya ngomongnya bagus gitu kan, tertata rapi, berbobot banget. Tapi kalau udah hal-hal yang semacam ini kok jadi kayak
kayak apa ya? Cuman lucu aja. Betul juga tadi kata Bro Yudis itu, jangan sampai mereka yang berada di dalam lingkup pemerintahan itu hanya mendatangi para ulama ya kan pada saat-saat kampanye saja ya kan. Wah, kalau udah masa-masa kampanye pilpres, pil apa lagi, pileg gitu kan, pilkada datangin para ulama pakai sorban apa. Tapi giliran ini adalah ulama besar umat Islam Indonesia ya kan, dari Sabang sampai Merauke datang, kok malah mereka bilang biasa-biasa aja. Itu gimana pola pikirnya? Lucu aja. Bayangkan ini besar umat Islam yang punya pengaruh besar di Indonesia, ya kan? Terus mereka bilang mau dianggap biasa aja, tuh gimana ceritanya? Coba, sedangkan beliau aja kalau udah memberikan komando itu hampir umat Islam dari seluruh Indonesia sampai Merauke bergerak turun gitu kan ya. Lah kalau orang sebesar itu punya pengaruh sebesar itu mau dianggap biasa aja, kalian yang berada di dalam pemerintahan yang nggak ngapa-ngapain mau kami anggap apa gitu loh. Ya kan logikanya kan begitu. Iya. Kalian mau dianggap apa di bawah biasa, di bawah kata biasa nih apa gitu. Kami udah kehabisan kata-kata ya, ya kan. Mereka mau dianggap orang luar biasa. Orang luar biasa apa? Orang mereka omongan rakyat aja nggak didengerin. Ya. Mau dianggap luar biasa apa? Coba kontribusinya apa terhadap rakyat? Ya, Itu sih kekuasaan menurut itu saya. nggak bisa melihat, tidak bisa membedakan mana sebuah ancaman, mana sebuah eh, sebuah apa ya, sebuah nilai plus dari demokrasi, dari suatu negara dalam lingkaran demokrasi. Jadi semua dianggap ancaman. Nah itu sudah mengindikasi negara diktator kan begitu. Nah, itu yang lebih bahaya. Ya, Nah, jadi memang ketegangan ini seharusnya sudah diakhiri lah. Jangan lagi ada narasi-narasi yang mengatakan, oh itu Habib Rizik itu akan uh, apa namanya, kalau seandainya pulang pengikutnya membuat hal-hal yang gaduh maka kita sikat. Nah, itu kan membenturkan itu kan, itu kan membentur. Dan seharusnya kami atas nama pemerintah menyambut baik kedatangan warga negara Indonesia yang selama ini tertahan di negara sahabat. Maka dari itu kami nama bangsa Indonesia dengan tangan lebar mempersilahkan Imam Besar Habib Rizik ya untuk kembali datang ke tanah air. Seharusnya begitu, itu malah jadi kacau itu. Jadi apa ya. namanya, ya ya saya pun juga udah habis kata-kata mau ngomong apa lagi ya. Sepertinya pemerintahan kita perlu dipuji ya. Mungkin mereka iri gitu kan. Pujian-pujian dari rakyat itu lari ke orang yang berada di luar pemerintahan. Jadi mereka mungkin kayaknya iri gitu. Kayak anak-anak kecil gitu, iri gitu kan. Aduh, ya ya. Sebenarnya lucu juga sih kan sebenarnya yang menjadi sorotan kedatangan Habib Rizik ini salah satunya ada yang masih menganggap oh beliau ini masih tersangkut kasus hukum gitu kan ya, dan kasus hukumnya itu kasus hukum yang ya sebenarnya kasus-kasus murahan yang sebenarnya saya yakin itu hanya sekedar berita-berita bohong, berita-berita fitnah lah ya kan untuk menjatuhkan nama Habib Rizik gitu kan ya, kayak misalnya kasus tentang chat mesum itu tahu ya mungkin yang baru Yudis ya. Nah, itu sekarang pertanyaan saya, ini kan juga ada baru-baru ini nih ya, kasus mirip tapi bukan pada ulama, yang pada artis, mungkin Yudis tahu juga mungkin, ada kasus video itu, dalam tanda kutip itu, yang durasinya 19 detik itu kan, yang katanya mirip artis tertentu. Tahu nggak Yudis? Saya tidak terlalu mengikuti yang begitu aja. Terlalu mengikuti ya. Politik Taiman yang saya ikuti. Oh gitu. Wah, Cuman sayang sih sebenarnya sih. kenapa gimana? Coba aja. Dengar berita-berita hebohnya itu heboh loh, itu jadi trending loh itu. Wah, yang sifatnya ya, trending. Tapi bukan berarti nyuruh nonton ya, bukan. Nanti kalau dicari linknya pula kan. Cuman yang lucunya begini, itu kan berita-berita yang muncul di media entah media elektronik apa atau media sosial gitu kan,
Judul beritanya begini, di dalam beredar video 19 detik dengan durasi 19 detik mirip artis, saya disebutkan misalnya inisialnya G gitu kan ya, mirip artis G gitu kan. Lucunya kalimat itu padahal belum diselidiki, tapi udah kayaknya melindungi banget gitu, melindungi banget si artis ini gitu kan ya, dengan kata mirip mirip si artis ini gitu, karena memang mungkin dari wajahnya, dari pemerannya ada di video itu mukanya mirip banget gitu kan ya. Sekarang kalau kita bandingkan dengan kasus Habib Rizik misalnya yang chat mesum itu kan, kenapa kok kayak buru-buru dituduh ini chat yang dilakukan oleh Habib Rizik gitu loh. Padahal itu cuma chat doang, bukan dalam bentuk video yang bisa, itu tuh bisa saja dipalsukan kontaknya, namanya gitu kan, dipakai oleh orang memang sengaja untuk menjatuhkan gitu. Apa nggak narasi beritanya chat dari orang yang mengatasnamakan Habib Rizik gitu. Jadi kayak sama-sama itu, jangan buru-buru dulu menuduh sebelum ada bukti. Kok kayak perlakuannya beda banget gitu, Wah. Paham nggak maksud saya sampai sini, Bro Yudis? Iya, Nangkap nggak maksudnya? paham, paham. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nampak benar gitu perbedaan perlakuannya gitu, perlakuan hukumnya gitu loh. Ya kan begitu. Ya, Isu itu kan beredar untuk menjatuhkan. Yang ya, ingin dijatuhkan itu orang yang punya pengaruh besar pada depannya. Jadi kalau itu ya. terjadi pada orang yang ada bentuk mirip dengan artis, pasti nggak akan terlalu uh, tidak akan terlalu menjadi heboh. Heboh dalam artian begini, uh, itu bukan sebuah fitnah gitu. Dan mereka pasti Mhm. berusaha melindungi, oh itu hanya mirip, bukan bukan artis yang bersangkutan. Nah, tetapi memang Iya. isu itu digulirkan untuk orang yang berpengaruh, Mhm. yang justru itu nggak ada sangkut paut Ya. sama sekali, tetapi dibuatlah narasi seolah-olah memang ya memang dia yang melakukan tuh, justru itu yang Nah, salah. itu sebenarnya betul. Itu sebenarnya yang sangat disayangkan gitu, Bah. Ya kan, sangat disayangkan. Kenapa benar kebenciannya gitu, Bah? Nampak benar kebenciannya pada orang-orang yang punya pengaruh besar di negara Indonesia gitu kan. Padahal ya pengaruhnya juga saya rasa pengaruh positif gitu kan, untuk menjaga nama demokrasi, untuk membela Pancasila. Saya rasa itu kayaknya getol banget gitu ya, menjatuhkan gitu. Banyak lah ya beredar gitu yang datang dari buzzer-buzzer recehan gitu kan, buzzer-buzzer recehan, sampai malah kalangan elit-elit dari pemerintahan itu juga melakukan seperti itu gitu. It's panic. Ya, orang-orang yang memiliki IQ rendah itu pasti menyerang dengan argumen, ada argumen. Sehingga memang buzzer mereka-mereka yang uh, apa ya menjadi buzzer recehan itu ya pasti menyerang pada sisi personal, pada pemikiran lagi kan, karena udah kalah debat Nah, kan gitu ya. ya Orang mau betul kalah betul debat betul itu. pasti menyerang individu, menyerang personal. Ya ya ya, betul betul. Jadinya Itu ya rata-rata. itu juga tuh yang sering-sering terjadi. Jadi orang-orang di dalam pemerintahan itu seringkali itu kalau berdebat itu nyerangnya ke pribadi ya, nampak benar nyerangnya ke pribadi. Di mana pada saat orang yang berseberangan dengan pemerintahan mengkritik entah itu sistem pemerintahannya kah atau mungkin kebijakannya kah, maka mereka, para juru bicara itu yang berada di dalam pemerintahan untuk merespon kritikan itu, justru mereka lebih sering menyerang pribadi para pengkritiknya gitu. Nah, itu bukti bahwa ada apa ya? Ya kurang literasi lah kali, kurang literasi. Mungkin mereka harus banyak-banyak baca buku berpengetahuan, bukan buku komik ya. Buku komik kayak siapa ya? Soalnya pernah lihat kayaknya ada pejabat yang baca buku komik gitu. Oh, saya tahu itu. Pas ditanya, Bapak apakah membaca buku-buku kolektif, Pak? Oh, enggak, saya baca buku komik. Kalau baca komiknya tentang One Piece mungkin saya dukung gitu. Ini ini komiknya masalahnya Doraemon. Aduh, Doraemon sama Juki. Oke lah, Juki boleh lah, itu karena karya anak bangsa, boleh lah dibaca gitu. Tapi ya nggak Doraemon juga, itu Doraemon banyak fantasinya. Ya, Ya itulah, bangsa ini sekarang berada dalam posisi defisit literasi.
defisit Ya. IQ, defisit berpikir secara rasional. Jadi memang perlu Mhm. pihak-pihak tokoh yang memang harus eh, apa ya, yang memang harus melakukannya perubahan atau dalam tanda kutip revolusi tadi, sehingga memang Iya. tercipta memang perubahan yang sesungguhnya gitu. Iya. Karena memang sekali lagi bangsa ini terbentuk atas argumen pikiran, bukan atas sentimen, bukan atas siapa moyangmu, siapa ayahmu, siapa datukmu, bukan itu. Ya. Betul betul. Ya. Itu ya, tapi kalau kalau Bu Yudis mungkin berbicara seperti ini karena memang Yudis ada basic lah ya, Bro Yudis ada basic berkuliah di ilmu politik, ilmu pemerintahan. Kalau saya pribadi saya benar-benar berbicara sebagai orang yang merasakan gitu karena ya merasakan dan mengamati fenomena. Saya punya mata, saya punya telinga, saya punya hati gitu kan. Saya melihat semua kejadian-kejadian itu. Jadi kalau saya berkomentar, saya berkritik ini murni. Ini pendapat saya sebagai ya rakyat walaupun sebagai rakyat biasa gitu lah ya, bukan saya ini bergelar profesor atau apa, tidak ya. Tapi ya kita punya harapan yang sama kan, rakyat manapun, masyarakat manapun, apapun gelarnya, apapun pendidikannya, ya kan, mereka pasti punya harapan yang sama agar bangsa ini bisa lebih baik lagi, seperti itu. Pasti, ya kan. Terakhir lah mungkin mau mengomentari Bro Yudis, ini ada juga berita terhangat dari negara adidaya Amerika Serikat yang baru-baru ini melakukan pemilihan presiden dan sudah terpilih presiden barunya bukan presiden lama ya, dan katanya ada yang memirip-miripkan fenomena pilpres yang terjadi di Amerika dengan fenomena pilpres yang terjadi di Indonesia Ya, 2019. ya, ya. Gimana Bro Yudis komentarnya? Tunggu, Pak, ini kira-kira durasinya berapa menit lagi ya? Saya khawatir mati di tengah jalan gimana? Enggak, masih ada 10 menit lagi lah mungkin. Belum ada peringatannya sih, peringatannya belum ada. Peringatannya ada di bagian Bapak berarti? Iya, harusnya dua-duanya muncul. Di Yudis juga ada harusnya. Nanti Bapak bisa potong bagian ini ya? Enggak apa, ini mana masalah. sedikit aja. sedikit aja ini. Lanjut. Oke, iya, kemiripan itu memang ada ya, karena antara Joe Biden dengan Donald Trump itu kan berasal dari dua partai yang berbeda, di mana Joe Biden ini kan dari pemilu tahun 2016 ya. Di pemilu 2016 itu yang mengusung Hillary Clinton itu kalah ya, pada Pilpres Amerika ini. Yang menjadi kemiripan itu kan begini, eh, bahwa Donald Trump sebagai presiden petahana itu sebenarnya sudah dinyatakan kalah oleh otoritas KPU setempat, tetapi dia masih mengatakan bahwa bahkan mendeklarasikan bahwa ya Donald Trump dengan pasangannya Mike Pence itu menang gitu. Nah, itu juga sebenarnya yang terjadi pada Pilpres Indonesia, pemilu Indonesia tahun lalu, di mana hasil perhitungan cepat antara Prabowo Sandi dengan Jokowi Ma'ruf, ya, itu kan sebelum pengumuman resmi dari KPU itu kan Prabowo sudah mendeklarasikan bahwa saling klaim ya. Iya, saling klaim bahwa saya menang gitu kan. Padahal ternyata kok nggak jadi. Itu salah satu kemiripan ya. Ya. Kalau Bro Yudi sendiri, kira-kira terpilihnya presiden baru di Amerika Serikat ini kira-kira membawa pengaruh nggak sih untuk Indonesia mungkin? Kira-kira gimana tuh dari pandangannya? Pasti ya, karena Amerika itu kan negara adidaya, negara yang menjadi polisinya dunia. Sehingga memang siapapun presidennya tentu ini mempengaruhi hubungan bilateral. Nah, terpilihnya Presiden Joe Biden itu kan tidak lepas dari pernyataan beliau yang bahwa akan memperlakukan umat Islam sebagaimana mestinya kan. Apalagi beberapa waktu lalu itu kan waktu kampanye Joe Biden itu sempat mengeluarkan hadis Rasulullah lah yang mengatakan bahwa apabila terjadi sebuah kemungkinan, saya
hadisnya nggak hafal, cuman bunyi Mhm. hadisnya kira-kira begini. Apabila Mhm. terjadi sebuah kemungkaran, maka Mhm. ubahlah dengan tanganmu. Jika tidak bisa, Mhm. ubahlah dengan lisanmu. Maka jika tidak bisa, Mhm. dengan hatimu. Kira-kira kan begitu ya. Itu kan Mhm. menunjukkan Ya, betul bahwa betul. sikap pemimpin itu hadir di tengah-tengah masyarakat dan tidak ingin Mhm. membuat suatu kegaduhan. Dan itu yang seharusnya Ya, kita rawat bersama. ya, ya mudah-mudahan sih harapannya memang eh, Presiden Biden, Biden ya betul ya. Nama lengkapnya siapa Joe, sih nama lengkapnya? Joe Biden. Oh, Joe Biden. Saya kira forbidden, dilarang. Ya, mudah-mudahan sih memang memang pro Islam karena kalau saya pribadi sih karena kan nggak terlalu kenal lah dengan gimana track recordnya si Biden ini kan si Pak Biden ini karena biar bagaimanapun juga Amerika ini masih erat hubungannya dengan negara Israel ya kan di mana negara Israel itu adalah negara yang paling getol melakukan penjajahan terhadap negara-negara Islam gitu. Jadi selama selama negara ini masih berhubungan, kalau menurut saya pribadi, siapapun pemimpinnya bisa jadi kejadian-kejadian sama akan terulang lagi. Kecuali kalau memang ya si Biden, Pak Bidennya ini ada power apalah gitu kan, ada punya kekuatan untuk merubah itu semua gitu kan ya kan biasalah kita kan udah sering lah kemakan dengan kata-kata yang seperti itu di Indonesia kan ya waktu kampanye ya dibuatlah bagus-bagus programnya ditarik perhatian umat Muslim. Kenapa? Karena umat Muslim adalah umat yang terbesar. Jadi itu yang harus diambil hatinya demi kampanye, demi terpilih. Nanti setelah terpilih, ya Allah alam nggak tahu lah ya. Cuman ya itu sih kalau pandangan saya sih. Memang mirip ya, memang ada kemiripan. Salah satu yang paling mirip kedengar-dengar ini katanya penghitungan suara secara peresmian suaranya itu diumumkan di malam hari itu katanya tuh. Itu yang paling mirip sekali itu. Mirip sekali dengan yang ada di Indonesia. Nggak tahu mengapa kok suka itu ya ngumumkan malam-malam ya. Heran itu wah. Mungkin setelah itu mereka sholat tahajud kali ya. Mudah-mudahan sih seperti itu. Ya, itu aja sih. Ya, Gimana? Ada lagi bagi saya mungkin? sih yang jelas Hmm, siapapun presiden Amerika Serikat, semoga tetap pastinya sih ya, apa amanah ya. Apalagi sosok Joe Biden ini ya, sudah nggak asing lagi karena dia ini kan dulu mm, pernah menjadi wakil presiden mendampingi Barack Obama gitu. Sehingga ya betul pernah sudah mendampingi. Ya, sudah ada nama lah, sudah tahu lah track recordnya. ya betul betul betul. Rakyat Amerika juga sudah tahu, dunia juga sudah tahu. Sehingga semoga hubungan antara ya khususnya Indonesia dengan Amerika bisa terjadi dengan baik. Kemudian Ya, diskriminasi yang ditimbulkan oleh rezim sebelumnya tidak terulang kembali kan begitu. Semoga ya mm, hadis yang memang disebutkan oleh Joe Biden tadi, Pak Joe ini memang semoga ya, ya benar-benar diamalkan lah. ya betul. Kemudian ya dekatlah dengan umat Islam lah gitulah bahasanya kan ya. Benar. Walaupun mungkin di Amerika umat Islam minoritas, tetapi kan biar bagaimanapun juga negara Amerika ini ya yang punya pengaruh besar di seluruh dunia gitu kan. Jadi tergantung siapa pemimpinnya gitu. Benar. Iya. Oke lah, ada lagi lah kira-kira yang perlu dibahas nih, Bro Yudis. Kalau tidak ada, Mungkin itu aja kita ya. nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita mungkin cukupkan dulu pembahasan kita kali ini. Sepertinya sudah panjang lebar. Ya kan, terima kasih pada Bro Yudis yang sudah menyediakan waktunya, memberikan pendapat dan komentarnya. Sekali lagi ya, kalau sahabat milenial setuju, berikan like. Dan kalau tidak setuju, cukup memberikan dislike jempol ke bawah. Tetapi apabila ingin menyatakan ketidaksetujuannya bisa disampaikan dengan saran atau kritikan yang baik gitu kan ya, tidak menggunakan kata-kata yang menjatuhkan. Biar bagaimanapun juga ini adalah demokrasi, kita bebas semuanya untuk berpendapat ya kan. Insya Allah di dalam video ini kita tidak ada menyerang pribadi seperti yang dilakukan oleh orang-orang sono ya. Yang suka nyerang-nyerang pribadi ya. Ini semuanya fair ya. Oke. Terima kasih sahabat milenial. Selamat beraktivitas kembali. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk mengenakan masker.
cuci tangan, dan apa yang terakhir ya? Kan ada 3M ya, salah ya? Jaga jarak. Oh, menjaga jarak ya, menjaga jarak, Ingat pesan menggunakan ibu. masker, dan oh, ingat pesan ibu saya, enggak pesan apa-apa perasaan. Bukan. Ingat pesan ibu bahwa 3M, Eh, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oh, iya iya, saya kira itu tergantung ibu saya mesannya apa. Ini mentang-mentang oposisi ini yang digaungkan pemerintah nggak dengar semua ini. Ya, betul betul. Ya, karena itu tadi saking bingungnya nih pemerintah sebenarnya mau ngurusin COVID atau mau ngurusin yang lain gitu loh, ya kan? Nah, kan jadi mengkritik lagi sih. Iya, iya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.